Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nama 51 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Indonesia stop ekspor batu bara, Cina pun terancam gelap-gelapan. RI stop ekspor batu bara, RRC pun terancam gelap-gelapan. Larangan ekspor batu bara yang diterapkan pemerintah Indonesia akan memberikan dampak ke Cina, sebab Cina merupakan salah satu importir batu bara terbesar dari Indonesia. Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan dari larangan ekspor batu bara mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022 ini diperkirakan relatif kecil. Dikutip melalui Bloomberg, larangan ini diprediksi hanya berdampak kecil untuk Cina, sebab sebelumnya Cina juga sudah meningkatkan produksi batu bara domestik untuk mencegah kekurangan pasokan pada tahun lalu. Jumlah produksi di Cina sudah mampu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Saat ini permintaan listrik sangat besar karena musim dingin dan banyak masyarakat yang menggunakan penghangat ataupun pemanas. Analis Morgan Stanley, Sarah Chan, juga mengungkapkan langkah yang sudah ditempuh Cina ini akan membantu negara tersebut untuk menjaga kondisi pasokan di tengah krisis energi. Bahkan larangan batubara dari Indonesia mulai berlaku pada bulan Januari. Dampak secara keseluruhan untuk pembangkit listrik domestik ini masih bisa dikendalikan, kata Cina, Feng Guang Coal Logistik dalam sebuah catatan seperti ditulis pada hari Minggu 9 Januari. Larangan ekspor batubara ini masih menuai pro dan kontra, sebab masih banyak produsen yang ingin menjual ke luar negeri karena harga saat ini sedang bagus-bagusnya. Namun Kementerian ESDM menyebut jika langkah ini dilakukan demi mengamankan pasokan energi nasional yang stoknya semakin menipis. Sebelumnya, Cina juga bermitra dengan Australia untuk pemenuhan batu bara. Namun adanya konflik geopolitik membuat Indonesia menjadi negara sumber batu bara Cina. Dari data Bea Cukai Cina, sejak akhir November 2021, impor batu bara dari Indonesia ke Cina lebih dari 60%. Selain itu, Indonesia juga diketahui bahwa dari Cina itu merupakan penambang bahan bakar terbesar di dunia. Dengan kurangnya pasokan batu bara ini akan berpotensi membuat pasokan listrik terbatas. Pada Oktober lalu, pemerintah langsung merespon dengan kebijakan untuk mendorong produksi domestik. Seperti diketahui bahwa Menteri BUMN mengaku khawatir saat terjadinya defisit pasokan batu bara pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN Persero. Pasalnya, krisis energi primer itu berdampak pada distribusi listrik secara nasional. Dia mengingatkan pasokan listrik merupakan komponen terbesar atas pertumbuhan makroekonomi Indonesia. Lantaran operasional semua sektor industri dalam negeri bergantung pada suplai listrik yang diberikan PLN. Erick menilai sangat membahayakan bila terjadi pemadaman akibat kelangkaan batu bara. Karena itu, Bapak Presiden Jokowi meminta PLN dan perusahaan batu bara harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kenapa? Ekonomi kita lagi tumbuh dan listrik ini adalah komponen terbesar bagi pembangkitan industri dan juga ekonomi. Kalau sampai mati ini jadi bahaya, ujar Erick dalam sesi wawancara program iNews Prime dikutip pada hari Jumat 6 Januari yang lalu. Erick merasa aneh saat BUMN di sektor kelistrikan itu mengalami defisit pasokan batu bara, padahal Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia. Namun Erick mengakui ada kesalahan manajerial, salah satunya perihal harga batu bara wajib pasok atau Domestic Market Obligation. Memang terjadi disparitas harga DMO untuk PLN dan harga ekspor batu bara ke luar negeri. Artinya, produsen batu bara memilih mengekspor energi primer itu karena nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan disuplai ke PLN. Indonesia di negara yang memproduksi batu bara. Kalau terjadi krisis kan aneh. Ada yang salah. Hong Kong dan beberapa negara saja yang tidak banyak batu bara mereka tidak krisis. Artinya apa? Ada yang harus diperbaiki. Salah satunya waktu itu rapat jelas bahwa PLN harus membuat kontrak jangka panjang. Toh sudah ada harga DMO-nya dan harga DMO itu kalau bisa nanti harganya di bawah harga DMO. Kan tinggal direvisi setiap tahunnya. Begitu ungkap Erick. Saat itu Erick juga memastikan pasokan batu bara di PLN terpenuhi untuk sementara waktu. Sebelumnya, meski begitu, dia terus memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik tetap terpenuhi ke depannya. Kepastian tersebut usai dirinya meminta agar manajemen PLN memperbaiki struktur pembelian batu bara, di mana pengadaan batu bara dengan produsen harus bersifat jangka panjang. Apakah kebutuhan batu bara untuk PLN pada saat ini sudah terpenuhi sekarang? Yang kemarin belum terpenuhi dan sekarang sudah terpenuhi, ungkap Erick Thohir.
Wah, Cina bangun proyek litium di Sulawesi senilai 5 triliun rupiah. Dua investor dari Cina, Shenzhen Shanghai Lithium Group Co. Ltd Cina, dan juga Tsingshan Holding Group yang merupakan afiliasi raksasa baja dan nikel, akan menanamkan investasi dalam proyek litium di Indonesia. Dilansir dari Reuters, pabrik litium bernilai 350 juta US dollar atau hampir 5 triliun rupiah itu memenuhi permintaan baterai kendaraan listrik EV. Tsingshan mengguncang pasar nikel global karena berhasil meningkatkan produksi berbiaya rendah di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi litium pada harga komoditas tersebut melonjak di tengah naiknya penjualan kendaraan listrik di pasar Cina. Zhengxin menyatakan para mitra akan membangun pabrik untuk membuat bahan kimia litium di Morowali Industrial Park di Pulau Sulawesi. Di Morowali ada beberapa proyek investasi Cina termasuk pabrik nikel dan kobalt yang juga digunakan dalam baterai EV. Pabrik ini, kata Zhengxin, dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Reuters, akan menghasilkan 50.000 ton per tahun litium hidroksida dan 10.000 ton per tahun litium karbonat. Namun belum ada keterangan resmi kapan produksi litium akan dimulai. Harga hidroksida di Cina naik 162,7% year to date, sedangkan untuk karbonat naik 192,6% menurut benchmark Mineral Intelligence. Zhengxin mengatakan akan menguasai 65% saham dari perusahaan patungan bernama PT Chintok Lithium Indonesia. Sisanya yaitu 35% dikuasai oleh perusahaan yang didaftarkan di Singapura, Stellar Investment. Seorang pejabat hubungan investor Zhengxin pada hari Jumat mengatakan Stellar adalah afiliasi dari Tsingshan. Tsingshan tidak menanggapi permintaan konfirmasi. Indonesia adalah penambang nikel terbesar di dunia, dan sejak tahun 2020 Indonesia melarang ekspor biji nikel. Pembangunan smelter di dalam negeri ditargetkan bisa menyerap lebih banyak sumber daya. Pekan lalu, LG Energy Solution Korea Selatan dan Hyundai Motor Group memulai pembangunan pabrik senilai 1,1 miliar US dollar untuk membuat baterai kendaraan listrik di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Zhengxin tidak mengatakan dari mana pabrik litium akan mendapatkan bahan baku, namun analis Daiwa Capital Market Dennis mengatakan kemungkinan bahan baku berasal dari Australia.